Namun kelihatan sekali kemarin itu adalah bahwa Pak Prabowo itu begitu dekatnya dengan keluarga dinasti Jokowi. Dan dinasti Jokowi muncul di istana komplit. Ada istrinya, Bu Iriana, ada cucunya, ada istrinya Gibran, ada Gibrannya juga di situ. Mungkin Kaisang juga kayaknya ada, mungkin saya nggak lihat ya, tapi nampaknya mungkin ada juga. Nah, artinya apa? Bahwa keluarga ini nampak sekali punya peran besar dan masih mendapatkan tempat yang sangat mulia, gitu ya. Bahkan mungkin Pak Prabowo seolah-olah juga menunjukkan keakraban dengan keluarga ini. Padahal keluarga ini kan sedang mendapatkan sorotan banyak pihak, terutama di kalangan mereka-mereka pegiat demokrasi ya. Apakah terkait dengan masa lalunya, identitasnya, ijazahnya dan sebagainya. Dan banyak sekali yang juga melihat bahwa di belakang panggung itu mereka ini sebenarnya ada kekuatan yang sulit untuk disatukan ya, karena harusnya kan begini kan, Pak Prabowo itu kan presiden sekarang, tentu dia ingin mempertahankan kekuasaannya sampai 2029 bahkan mungkin lebih. Sementara yang namanya Jokowi itu kan ayah dari wakil presiden yang kalau ada apa-apa wakil presidennya akan menggantikan presiden RI yang ke-8. Sehingga sebenarnya punya kepentingan yang berbeda. Yang satu ingin menggantikan, yang satu ingin mempertahankan diri atau bahkan mungkin akan memilih yang lain. Dan begitu kan? Nah, ini makanya ketika kemarin muncul sebuah keadaan di mana Pak Prabowo di tengah-tengah antara Jokowi dengan Gibran dan kemudian kelihatan mereka bahagia, gembira begitu. Wah, ini bagi kalangan pengkritik negara atau pengkritik pemerintah, mereka menganggap bahwa aduh, ini kekuasaan istana masih elitnya itu doang. Masih ada elit-elit lama gitu kan, kekuasaan istana kan begitu. Ada semacam kekhawatiran bahwa jangan-jangan Pak Prabowo ini sendirian. Pak Prabowo tidak dengan istri, tidak ada istri, ya kan? Tidak pula kelihatan anaknya, katakan, atau keluarganya tidak begitu kelihatan. Tapi Pak Jokowi kelihatan dengan keluarganya. Nah, ini makna yang mungkin bisa dilihat secara kritis. Ada persoalan elit lama yang masih bercokol di istana. Ya. Walaupun Pak Prabowo udah kuasa 2 tahun. Prabowo disebut masih membutuhkan Jokowi. Di balik kekuasaan pemerintahan, pengaruh Jokowi dinilai belum bisa diabaikan. Pertanyaannya, ini sekadar strategi politik atau ada kepentingan besar di balik kedekatan mereka? Sebelumnya ya. Agustus tahun lalu itu undangan untuk Pak Joko Widodo itu disampaikan oleh putranya Pak Prabowo ke Solo. Saya masih ingat, undangan untuk kemerdekaan. Kita tidak lagi melihat peran dari putra dari Pak Prabowo. Artinya apa? Memang jangan-jangan Prabowo memang sedang sendirian, sedang tersandera. Bisa jadi kan begitu. Punya pemaknaannya menjadi macam-macam. Pak Prabowo masih tersandera atau mungkin Pak Prabowo memang masih membutuhkan Jokowi dan keluarganya untuk kontinuitas kekuasaannya, kan seolah-olah itu bisa bermakna seperti itu. Bahwa kalau dulu banyak analisis mengatakan bahwa akan terjadi dejokowinisasi. Itu tren di banyak negara kan, bahwa penguasa lama itu biasanya akan terpinggirkan atau dipinggirkan oleh penguasa baru. Dejokowinisasi. Kemarin saya di sini juga sempat misalnya ke desoekarnoisasi ketika di era Pak Harto dan lain-lain kan begitu. Nampaknya kan kemarin kelihatan tidak. Justru memberi makna bahwa dejokowinisasi nggak terjadi. Toh nyatanya Jokowi masih dekat, dibutuhkan seolah-olah, membuat gembira, membuat menjadi simbol semacam katakanlah keakraban dari kedua kekuatan itu. Dan ini juga dinasti politik Jokowi seolah-olah memang siap menggantikan Prabowo karena ada di sebelah kirinya ya, Gibran begitu. Dan itu menunjukkan bahwa elit itu masih tertutup, orangnya itu doang. Menterinya juga masih banyak menteri-menteri Jokowi kan begitu kan. Ada klub ya katakanlah eksklusif lah begitu, eksklusif
masih dikuasai lingkaran-lingkaran lama, elit lama. Keluarga Jokowi disebut masih sangat kuat. Meski Jokowi tak lagi menjadi presiden, pengaruh politiknya dinilai belum surut. Gibran ada di lingkar kekuasaan. Pertanyaannya, ini sekedar pengaruh politik atau tanda kuatnya dinasti Jokowi? Banyak kontroversinya. Banyak kontroversi. Kemarin yang terakhir kan tentang pengupas bawang yang 700.000 per kilo itu kan jadi ketawaan, jadi guyon, jadi meme, jadi persoalannya adalah ini apakah memang hanya sekedar slip of tongue atau keteledoran membaca atau ini by design? Kalau salah hanya sekali dua kali mungkin kita akan mengatakan ini ya kurang hati-hati Pak Presiden, katakanlah Pak Prabowo atau membacanya. Tapi kalau berkali-kali maka bisa bermakna lain. Nah disitulah sebagai pengamat, sebagai analis politik ya kita melihat apa yang terjadi. Apakah memang ada yang mendesain bahwa sengaja untuk boleh dikatakan supaya kelihatan Pak Prabowo ini bermasalah dalam penampilan, dalam komunikasinya, dalam retorikanya atau pidato-pidatonya. Nampaknya kan sekarang seperti itu. Orang sudah mengecam tentang ketidakbecusan presiden berbicara di depan publik sampai supaya presiden itu nggak usah dikasih mic. Gitu. Indonesia ini kalau mau ekonominya bagus harus pakai metode Prabowo-nomic. Bukan ekonominya Pak Prabowo-nomic itu Pak Prabowo jangan dikasih mic. Ya, nomic ya. Nomic gitu kan. Ini kan hal yang sebenarnya tidak pernah katakanlah kita bayangkan kenapa menjadi guyonan orang-orang, menjadi bahan kelakar, menjadi bahan meme lah macam-macam. Bahkan banyak video-video AI itu menggunakan tadi kelemahan-kelemahan Pak Presiden dalam konteks pidato. Nah, saya melihat bahwa jangan-jangan kalau hanya 1 kali 2 kali kesalahan, mungkin kita bisa mengatakan itu khilaf tadi. Tapi ketika ini berkali-kali, jangan-jangan ini ada desain. Desain dari mana? Nah, ini bisa saja ada orang-orang yang di istana tadi sama dengan yang duduk tadi. Ya sengaja untuk membuat kesan image-nya Pak Prabowo itu buruk. Jadi jangan-jangan memang ada desain. Kalimat ini memicu spekulasi panas. Benarkah ada skenario politik di balik situasi yang membuat Prabowo terpojok? Belum terbukti, tapi pertanyaannya menusuk. Siapa yang sebenarnya bermain di balik layar? Kita cek itu kan bisa aja dalam seminggu 2 kali kesalahan. Contoh pembangunan sekitar 3.000 jembatan. Ada yang menghitung itu 4 per hari. It's impossible. Makanya kan harusnya sebelum muncul angka-angka itu tim itu sudah melakukan verifikasi, akurasi datanya. Lalu kemana tim itu? Lalu siapa yang tanggung jawab? Selama ini tidak ada. Saya heran itu. Makanya tim komunikasi presiden itu siapa yang tanggung jawab? Ya, karena harusnya itu ada check and recheck dan tidak hanya tergantung dari orang per orang, 1 orang, 2 orang, tapi harus banyak pihak, apalagi pidato kenegaraan yang memang dia jadwalnya kan kalau saya tanggal 14 Agustus kemarin, kemudian tanggal 17, ada jadwal-jadwal yang memang sudah diharuskan dan itu harus dipersiapkan harusnya. Bahkan bagaimana intonasinya, bagaimana kalau misalnya mau ada semacam contoh itu dipersiapkan semua. Gitu. Itulah makanya presiden itu kalau di Amerika dia di briefing, ada briefing dan tidak boleh sekarepnya sendiri gitu loh. Presiden itu karena dia mewakili institusi tertinggi negara. Kalau institusi tertinggi negara data-datanya salah, omongannya salah, bagaimana? Nah ini yang itu kesalahan yang berulang inilah kadang-kadang perlu kita cari ini sebabnya apa. Jangan-jangan memang ada desain untuk supaya presiden kelihatan buruk. Saya tidak ingin seperti itu, tapi orang bisa aja mempersepsi seperti itu, menganalisis seperti itu.
bahwa presiden sengaja untuk biar kelihatan buruk. Kalau buruk, maka muncullah ketidakpuasan, muncullah katakanlah kejengkelan, kemarahan kepada siapa? Kepada Pak Prabowo. Ya. Dan ya, kita lihat kan memang survei-survei memperlihatkan lonjakan ketidakpuasan. Artinya memang di dalamnya ada semacam kuda Troya yang ada di dalam istana, tapi yang sebenarnya itu ada musuh politik. Itu kan perlu semua analisis semua, gitu loh. Muncul dugaan panas. Benarkah ada desain politik yang membuat Prabowo terlihat buruk di mata publik? Jika benar, siapa yang paling diuntungkan? Ini bukan fakta yang sudah terbukti, tetapi isu tersebut memicu pertanyaan serius soal permainan di balik kekuasaan. Kalau dari sisi Pak Jokowi, apakah beliau itu mendapatkan keuntungan dari semakin terlihatnya kelemahan-kelemahan dari Presiden Prabowo? Oh ya iyalah. Apa itu? Kalau Pak Prabowo kelihatan lemah, Pak Prabowo kelihatan bermasalah, ya mungkin yang selama ini sebenarnya juga mungkin tidak suka dengan Presiden ke-7 dan lain-lain, tapi punya kesamaan, yaitu apa? Bahwa ya Prabowo maupun Presiden ke-7 dengan anaknya ini sama-sama menjadi musuhnya. Kalau kemudian ada demo besar atau ada kerusuhan, Pak Prabowo lah yang akan jatuh. Dan secara konstitusional kan, kalau Pak Prabowo ada apa-apa, secara konstitusional siapa penggantinya? Wakil Presiden? Ya pasti Wakil Presiden. Artinya kan sebenarnya dalam konteks tertentu, ya orang yang paling berbahaya bagi Pak Prabowo itu naiknya Wakil Presiden. Betul. Bukan orang lain. Bukan Anies atau Ganjar. Anies nggak bisa jadi presiden, harus lewat proses pemilu lagi. Atau Ganjar juga sama saja, atau yang lain sama saja. Tapi kalau ini, kalau ada apa-apa, ya seperti Soeharto digantikan oleh Habibie. Ini naik. Menggantikan Mas periode ke presidennya ya? Presiden ini sampai selesai kan? Kalau misalnya ada berhalangan tetap kan. Karena konstitusinya kan begitu. Nah makanya kalau ada apa-apa dengan Pak Prabowo, sebenarnya yang mendapatkan keuntungan itu ya Solo. Makanya masyarakat yang pengkritik Pak Prabowo atau katakanlah yang kritis pada Pak Prabowo menjadi setengah hati atau menjadi gaman, karena kalau terlalu keras itu akhirnya ya yang diuntungkan justru dari kubunya Pak Jokowi. Padahal bagi kelompok-kelompok kritis dan demokrasi, para pendukung demokrasi, para pejuang demokrasi, dua-duanya ini sama, permasalahan yang sama kan gitu kan. Dari republik menuju politik dinasti, muncul kekhawatiran bahwa kekuasaan bisa semakin terkonsentrasi pada lingkaran tertentu. Ini masih menjadi perdebatan, bukan fakta yang terbukti. Tapi pertanyaannya tajam. Apakah demokrasi Indonesia sedang diuji oleh menguatnya dinasti politik? Bisa lihat apakah republik itu, atau ciri-ciri sebagai negara republik masih ada dengan potret yang 3 itu. Atau jangan-jangan udah yang tadi disebut monarki itu udah terbentuk sebetulnya. Udah bergeser kita dari republik ke arah negara tertutup. Ya sebenarnya kita ini kalau kita secara formal ya kita republik, negara kita juga terbuka dengan demokrasi dan semua orang juga bisa mencalonkan diri dalam politik yang terbuka. Tapi kan kenyataannya yang sekarang jadi wakil presiden itu adalah anak dari presiden ke-7. Dan itu juga banyak dipertanyakan tentang pendidikan, dipertanyakan tentang kemampuan dan sebagainya. Artinya ini menjadi PR bagi mereka-mereka yang memperjuangkan demokrasi di negeri ini, karena kita ini bisa menjadi negara demokrasi dengan memilih presiden secara langsung, memilih presiden lewat sebuah pemilu yang luber dan sebagainya. Itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit kan, tidak, tapi ada perjuangan. Tahun 98 mahasiswa turun ke jalan, mahasiswa mencoba untuk melakukan reformasi, dan hasilnya adalah adanya orang yang
bukan berlatar belakang jenderal, bukan berlatar belakang dinasti politik, bisa jadi presiden, kan begitu. Iya, iya. Dan itu kita dulu kan banyak yang mendukung. Betul, betul. Pak Jokowi itu. Ternyata ketika sudah jadi presiden, dialah yang meletakkan dasar bahwa anaknya bisa jadi wakil presiden dan sekarang punya potensi mau dijadikan presiden. Dan itu sudah rame di media sosial. Para pendukung-pendukungnya, buzzer-buzzernya kan ini kalau Pak Jokowi presiden terbaik Indonesia, kemudian ini wakil presiden terbaik Indonesia yang layak untuk jadi presiden masa depan dan sebagainya. Itulah yang sekarang jadi perdebatan kontroversi di media sosial dan tidak mudah. Yang paling berbahaya bagi Prabowo justru disebut bisa datang dari naiknya wakil presiden. Jika kekuatan politik Gibran semakin besar, apakah keseimbangan kekuasaan mulai berubah? Ini analisis politik, bukan fakta yang sudah terbukti. Pertanyaannya, siapa yang akhirnya paling diuntungkan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.